Kita bersyukur pagi ini kita diizinkan kembali untuk mengikuti sesi yang kedua. Saya sadar bahwa manusia itu sangat lemah, daging itu sangat lemah, dan juga di saat kita harus melawan kedagingan, harus melawan, misalnya biasanya menu kita enak, pagi ini mungkin kita melihat, wah kok begini, saudara harus belajar menahan. Di saat saudara tidur kurang enak, saudara juga harus belajar untuk bertahan. Saudara melawan kantuk, jangan saudara biarkan. Justru saat saudara ngantuk dan waktunya kita merenungkan firman Tuhan, saya harap saudara bertahan, bukan bertahan untuk tidur, tapi bertahan untuk melawan setiap tidur. Maka saudara, kalau melawan ngantuk saja nggak bisa, apalagi you mau melawan iblis. Maka saudara, ini adalah satu hal yang saudara harus sama-sama kita satu hati untuk membereskan diri kita sendiri untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Itu imanmu gitu ya. Amin nggak? Amin. Oke, saudara. Baik. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Bahasa Inggrisnya saja. Setelah itu kita akan langsung masuk di dalam firman. Kita bangkit berdiri dengan suara lantang. Kita naikkan lagu ini. Yang pria suaranya tadi nggak kedengeran, ya. Ayo lebih keras. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan nama yang menetap dan nama yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyata, ramani dan cemerlang. Kita gunungkan kepala, minta Ibu Nester memimpin di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau baik dan kasih setiamu senantiasa menyertai kami sekalian. Kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Kau izinkan kami kembali untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini, bersama-sama boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan terlebih ya Bapa, kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh menegur setiap kami, boleh menolong kami bagaimana seharusnya kami berlaku sebagai anak-anak Tuhan, boleh menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Tolong kami ya Bapa, Engkau bersihkan, kuduskan setiap hati kami, agar kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, mau diajar dan mau dibimbing oleh Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau latih hamba-Mu Penginjil Daniel yang akan menyampaikan segala kebenaran-Mu. Kau berikan hikmat dan kekuatan, kegentaran hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mengucap syukur dan mau menyerahkan setiap daripada diri kami di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah memakai akan satu waktu untuk membicarakan tentang seek first, atau kita mengutamakan dan mencari yang terutama di dalam hidup kita masing-masing. Dan saudara, hari ini kita akan menggumulkan akan satu tema, yaitu what is our true identity? Apakah yang menjadi identitas yang seharusnya ada di dalam pelayanan? Karena identitas menentukan hati kita. Karena identitas menentukan pelayanan kita. Karena identitas menentukan akan seberapa saudara memperjuangkan setiap apa yang sudah jalankan di dalam pelayanan saudara. Maka saudara, mari kita membuka di dalam Lukas pasal yang ketiga. Di dalam Lukas pasal yang ketiga, kita membaca ayat 21 dan ayat yang ke-22. Lukas pasal yang ketiga, ayat 21 dan ayat yang ke-22. Sudah menemukan? Mari kita membaca bersama-sama dua ayat ini saja. Sudah menemukan? Lukas pasal 3 ayat 21 dan ayat yang ke-22.
1, 2, 3. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sekian pembacaan akan firman Tuhan. Saudara, di saat kita melayani Tuhan, kita mengerjakan segala sesuatu di atas konfirmasi siapa. Di saat kita berani untuk berkhotbah, di saat kita berani untuk mengerjakan sebuah penginjilan, dan di saat kita mengerjakan akan satu hal untuk mengajak seseorang datang ke KKR atau mengajak seseorang untuk datang persekutuan, maka pada saat saudara melakukan semuanya itu, saudara melakukan atas konfirmasi siapa. Banyak dari kita mendasarkan akan konfirmasi pelayanan kita dari orang-orang yang lebih senior dari kita. Seringkali kita memperoleh konfirmasi di saat ada seorang tante-tante mengatakan, "Datang ya ke gereja." Lalu mungkin teman kita berkata, "Datang yuk ke persekutuan." Dan akhirnya kita kadang-kadang melihat bagaimana orang-orang dapat mengikuti bersama, termasuk di dalam retreat hari ini. Maka pada saat kita melihat di dalam setiap apa yang dikerjakan, saudara melaksanakan semuanya itu atas konfirmasi siapa. Seringkali saudara, pada saat kita melihat problem dari kita hari ini di dalam pelayanan adalah seringkali kita tidak sadar bahwa yang memberikan konfirmasi kepada kita dalam pelayanan bukanlah seorang yang biasa, bukanlah figur yang biasa, bukanlah akan seseorang yang biasa. Kenapa? Karena kita melihat di dalam kitab suci, orang-orang yang dipakai Tuhan melayani Tuhan bukan berpegang kepada konfirmasi yang biasa. Tetapi pada saat kita melihat justru orang yang melayani Tuhan, justru mereka begitu berani, begitu fight, dan begitu konsisten di dalam pelayanan. Karena mereka tahu, mereka menerima sebuah konfirmasi, adalah konfirmasi yang melebihi dari dirinya sendiri. Maka hari ini saya akan mengawali untuk kita belajar dari pelayanan Yesus Kristus. Sebenarnya tidak bisa dibandingkan pelayanan Yesus Kristus dan pelayanan kita semuanya. Tapi at least kita bisa untuk belajar, untuk melihat pentingnya sebuah konfirmasi dari Allah di dalam pelayanan seorang manusia. Karena di saat kita melayani di dalam konfirmasi Allah, maka saudara dan saya bukan melayani di dalam konsep sendiri, tetapi saudara melayani, saudara mengikuti setiap pimpinan Tuhan. Berapa banyak hari ini orang yang melayani Tuhan, tapi justru akhirnya jatuh di dalam mempermalukan Tuhan. Dan kita melihat kenapa hal itu bisa terjadi. Karena mereka salah menafsirkan akan konfirmasi Allah di dalam diri mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Banyak pelayan-pelayan Tuhan justru akhirnya salah menafsirkan konfirmasi Allah dalam hidup manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka luan-luan, akhirnya ngawur, dan akhirnya menafsirkan dengan tidak beres akan kebenaran firman Tuhan. Maka saya akan mengajak saudara untuk masuk di dalam satu perenungan pada hari ini. Sebelum Yesus melayani Tuhan, kita melihat Yesus melayani berapa tahun di dalam dunia ini? 3 tahun. Dan sebelum dia melayani dalam 3 tahun, dia melayani dengan satu konfirmasi yang sangat penting, yaitu apa? Yaitu konfirmasi di mana Allah berkata, "This is my son." Inilah anakku, saudara. Maka di sini kita harus melihat Yesus pada saat melayani selama 3 tahun. Dia melayani bukan karena pelayanan yang biasa, tapi dia melayani karena sebuah konfirmasi Allah, di mana dia melayani, dan di situ setiap perbuatan, setiap tindakan, setiap perkataan, setiap totalitas hidupnya, semuanya berdasarkan dari apa yang dikonfirmasi dari Allah. Inilah anakku. Maka di saat inilah anakku, maka saya tidak boleh sembarangan berbuat. Saya tidak boleh sembarangan berkata-kata. Saya tidak boleh sembarangan bertindak. Saya tidak boleh sembarangan untuk menyatakan hidup saya dengan ngawur. Kenapa? Karena saya adalah anak Tuhan. Dan ini menjadi sebuah satu hal yang harus kita sama-sama kumpulkan di dalam hidup kita masing-masing, saudara. Saudara dan saya sebagai orang yang katanya percaya kepada Tuhan. Percaya?
Percaya? Sekali lagi, percaya? Ya. Saudara percaya pada Tuhan. Tapi saya ingin tanya, perbuatanmu sesuai dengan kepercayaanmu atau tidak? Tidak. Tindakanmu sesuai dengan apa yang kau percaya atau tidak? Dan pada saat kita berkata-kata dan pada saat kita menghidupi setiap kehidupan kita, apakah apa yang saudara jalankan sesuai dengan apa yang saudara percaya? Maka saudara, saya percaya akan cinta kasih, tetapi banyak dari kita kekurangan cinta kasih. Kenapa? Karena cinta kasih yang kita anggap adalah satu cinta kasih yang self-centered seringkali. Sehingga akhirnya kita nggak bisa ngerti kenapa ada firman Tuhan yang harus berkata, inilah anakku yang kukasihi, sehingga anak yang kukasihi itu harus mati, harus menderita, dan harus tidak boleh memberontak terhadap setiap apa yang Tuhan katakan. Pada saat kamu harus datang, kamu harus menerima cawan ini, kamu harus minum cawan ini. Untuk apa? Menderita bagi Tuhan, untuk menebus dosa manusia. Dan pada saat kita melihat hal seperti ini, Yesus menjadi satu teladan, yaitu apa? Yaitu dia menjalankan setiap apa yang dikonfirmasi Allah di dalam setiap tindakan, di dalam setiap perkataan, di dalam setiap totalitas hidup dia, di dalam hatinya. Tapi hari ini para saudara kita melihat identitas ini sudah kabur di dalam kehidupan pelayanan. Coba lihat, berapa banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh berani fight melawan setiap hal yang tidak beres. Berapa banyak orang yang berani untuk mempertaruhkan hidup hanya untuk firman Tuhan diberitakan, dan firman Tuhan menjadi sebuah berita yang harus mengisi hidup manusia. Saudara, di saat saya melihat begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, mereka harus mengalami sebuah penderitaan yang besar. Saudara, di saat kita melihat seringkali kita hidup di dalam satu hal, di dalam kesadaran yang tidak mencukupi. Di saat saudara menjadi seorang hamba Tuhan, di saat saudara menjadi seorang yang melayani Tuhan, baik di GRII, MRII maupun PRII, justru saudara, kita harus menyadari konfirmasi Allah, bahwa di saat kita percaya kepada Allah, konfirmasi Allah seharusnya membuat kita semakin sadar bahwa apa? Saudara harus melayani sebenar mungkin. Saudara harus melayani sebaik mungkin. Saudara harus melayani sejujur mungkin. Saudara harus melayani, memaksa diri memberi yang terbaik kepada Tuhan. Maka saudara, tapi problem kita adalah seringkali kita jatuh di dalam beberapa hal. Pertama, saya mau melayani Tuhan, saya tahu saya orang Kristen, saya tahu konfirmasi Allah, saya tidak boleh hidup sembarangan. Tetapi seringkali, pertama, saya merasa gagal, saya merasa kurang berhasil, saya merasa saya kurang cocok. Dan akhirnya apa? Dengan satu hal kita merasa inferior, akhirnya apa terjadi? Akhirnya kita mengatakan, saya tidak bisa lagi melayani Tuhan. Kedua, orang yang lebih superior atau superior yang justru menyatakan bahwa apa? Saya melayani Tuhan dan saya bisa melakukan apapun buat Tuhan. Wah, saking betulnya apanya ambisi dan dalam dirinya. Akhirnya dia mengatakan apapun bisa gua lakukan buat Tuhan. Tetapi saudara, apakah betul semua orang bisa dengan perfect mengerjakan segala sesuatu buat Tuhan? Ketika ada orang yang justru merespon bahwa apa? Aduh, saya melayani itu what a peer pressure. Satu hal di mana saya semakin melayani beratnya minta ampun. Akhirnya kita menganggap bahwa pelayanan itu harus ada relaxnya dong. Akhirnya relaxnya apa namanya, kita mengatakan bahwa apa? Sudah waktunya untuk apa? Untuk kita tidak usah terlalu ngotot di dalam pelayanan. Dan juga ada orang yang juga mengatakan apa? Mengatakan aku bosan melayani Tuhan. Kenapa? Tiap hari menyuruh orang datang ke gereja. Tiap hari menyuruh orang untuk ayo kita sama-sama ikut persekutuan.
Lalu ayo persekutuan kampus, ayo kita pergi untuk apa, KTB, ayo kita sama-sama ikut KKR, kita mengerjakan hal yang sama, dan yang sama. Dan setiap kali kita melakukan semuanya itu, akhirnya bosen gue. Dan akhirnya pada saat semuanya kebosanan itu, akhirnya melunturkan apa yang sebuah konfirmasi di dalam pelayanan kita. Yang terakhir, kita merasa melayani Tuhan, takut, kita mengalami insecurity, dan akhirnya kita melayani di dalam satu hal, tidak ada fighting spirit. Tapi yang kita pikirkan adalah satu hal, yaitu banyak hal-hal yang akhirnya membuat kita kurang berani melayani Tuhan. Saudara, Yesus pada saat dicobai di padang gurun di dalam Matius pasal keempat, saudara, di situ Yesus sebagai orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Setelah dia menerima konfirmasi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maka Yesus menerima konfirmasi itu. Dan pas dia menerima konfirmasi itu, dan dia bukan pergi pelayanan dulu, tapi dia pergi ke padang gurun. Dan pas dia pergi ke padang gurun, dia dicobai oleh iblis. Saya tanya hari ini, apakah iblis hari ini tidak mencobai dirimu? Apakah iblis, halo yang tidur bangun? Apakah saudara di dalam hidup saudara, iblis tidak bekerja di dalam hidupmu? Iblis sampai hari ini akan terus berusaha untuk mencobai engkau. Kalau Yesus 3 hari menang, saudara 3 hari, menangkah engkau? Belum tentu. Kenapa saudara? Karena banyak dari kita tidak sadar bahwa setiap konfirmasi Allah itu harus dipegang dengan betul-betul, harus disadari dengan sungguh-sungguh. Dan setiap apa yang menjadi konfirmasi Allah, kita harus yakin bahwa di saat Tuhan engkau sudah memberikan konfirmasi bahwa aku adalah anakmu, sudah ada pengikutmu, maka aku percaya bahwa engkau menjaga hatiku sampai aku kembali ke rumah Tuhan. Maka di sini tidak ada achievement dari manusia, tidak ada satu hal goal of life dari manusia. Di sini Yesus jelas identitasnya. Di saat dia mengalami akan padang gurun, di mana dicobai oleh iblis dalam 3 permintaan, dia tahu jelas bahwa setiap apa yang dikatakan, setiap keinginan yang diutarakan, semuanya bukan hanya mengikuti apa yang dipikir, yang dirasa secara manusia, tapi dia berpegang kepada konfirmasi Allah. Saya ingin tanya hari ini, saudara mengimani Kristus, saudara mengimani Tuhan, saudara mengimani akan Alkitab sebagai firman Allah, maka pertanyaan saya adalah, apakah itu menjadi sebuah hal yang saudara pegang betul-betul sungguh-sungguh dan saudara jalani di dalam hidup saudara dan saya? Berapa banyak dari kita justru di saat kita tahu Tuhan adalah Tuhan, Dia yang memberikan pelayanan bagi kita, Dia memberikan kitab suci kepada kita, tapi tahukah engkau bahwa itu yang seharusnya menjadi sebuah pegangan utama untuk saudara menjalani hidup? Berapa banyak orang-orang yang harus mati hanya supaya orang lain dapat mendengar firman Tuhan? Saya tak bisa lupakan sebuah cerita yang saya pernah sharingkan di cabang gereja GRI, yaitu seorang hamba Tuhan yang merindukan banyak jiwa menerima Kristus. Pada saat dia berkhotbah di Beijing, pada saat dia berkhotbah di begitu banyak gereja rumah di Beijing, pada saat dia berkhotbah dan menyatakan, cintailah Yesusmu, cintailah firman-Nya, dan cintailah setiap apa yang menjadi prinsip kekal yang di-sharingkan dari Tuhan melalui kitab suci. Dan dia terus membawa jemaatnya untuk ingat. Tapi saat tentara merah datang, lalu para tentara merah datang lalu menangkap dia, dan akhirnya di saat dia disuruh untuk mencabut setiap proklamasi imannya, akhirnya dia menyatakan no. Tapi pada saat secara singkat cerita, meskipun di dalam cerita aslinya, yaitu dia memang pernah menyatakan bahwa aku akan melanggar imanku, tapi setelah dia sadar dia melakukan sebuah kefatalan, akhirnya dia mau berkata, Pak, kembalikan aku ke penjara. Kenapa? Karena aku tidak mau seperti Petrus menyangkal Tuhan
Akhirnya dia kembalikan di penjara 13 tahun dia dipenjarakan. Pada saat dia dimasukkan di dalam penjara 13 tahun, saya sudah sharingkan kemarin dalam persekutuan pemuda, makanan dia setiap hari selama 13 tahun dicampur dengan kotoran manusia. Dan pada saat dia nggak bisa makan karena memakan kotoran nggak mungkin, maka tentara selama 13 tahun bergantian membuka mulutnya, mengambil akan piring itu, langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Tinggal satu hal, makan, makan, makan. Lo beriman kepada Kristus, makan. Hari ini saudara sudah beriman kepada Kristus, tapi saudara masih belum menderita. Belum menderita saja, sudah melakukan hal-hal yang kurang berkenan. Apalagi saudara sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh katanya. Saudara, dia selama 13 tahun menerima makanan yang justru bercampur dengan kotoran manusia. Selama 13 tahun, air minum yang dia minum bukan dari dispenser yang airnya murni. Tapi apa yang dia minum? Air bercampur dengan air kencing. Selama 13 tahun dipaksa minum, minum dan minum. Setiap hari, ruang penjara selama 13 tahun, semuanya isinya adalah muntahan-muntahan dari setiap apa yang dia makan dan yang dia minum, termasuk yang dia keluarkan. Saudara coba lihat, seorang hamba Tuhan diproses seperti ini. Saya ingin tanya, saudara mau nggak punya kehidupan seperti ini? Saudara pasti berkata, aku nggak mau, orang lain aja. Mungkin saya berkata, saya jangan, Michael aja. Michael bilang, gila, gua digituin, pasti nggak mungkin. Saya langsung benerin kok, gitu kan. Kalau misalnya apa angin berubah, rambut langsung saya beresin. Saudara, bisa kita melihat hidup seorang yang menerima konfirmasi Allah harus membayar harga sampai titik serendah itu. Saya ingin bertanya, saudara. Yesus pada saat dia dicobai oleh iblis, Yesus juga harus berhadapan dengan sebuah penderitaan yang sangat-sangat tidak bisa dibayangkan. Itu apa? Dia harus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan itu adalah satu rekor terbesar yang tidak pernah dikerjakan oleh manusia siapapun. Satu hari saja sudah pusing. Koleksi pusing 40 hari, mati. Tetapi saudara, di dalam selama 40 hari, 40 malam, dia berpuasa. Berpuasa karena apa? Masokiskah mencari penderitaan? Tidak. Karena dia pada saat menjalani 40 hari, 40 malam, dia harus berhadapan dengan iblis. Dan untuk berhadapan dengan iblis, dia harus tantang dirinya sendiri. Dia harus bereskan kedagingannya sendiri. Saya bagaimana memerintah akan tubuh saya ini? Pada saat tadi dikatakan the body of Christ, di saat kita angkat botol minum, galon minum, saat tangan kanan berpegang, lalu tangan kiri ikut membantu. Sudah, di situ setiap apa yang ada di the body of Christ, semua ditentukan oleh the mind of Christ. Dan pada saat kita melihat Yesus dia 40 hari 40 malam, kenapa dia harus untuk berpuasa 40 hari 40 malam? Karena dia pun belajar untuk mendisiplinkan tubuhnya, karena dia akan berhadapan dengan iblis. Di saat iblis berusaha untuk menawarkan hal yang dia butuhkan, ayo rubah batu ini jadi roti, namanya nanti roti batu. Kau akan makan enak, kamu gak akan kelaparan. Tapi pada saat dia mengatakan sebagai satu kata yang begitu powerful, gitu. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia juga hidup dari firman Tuhan. Dan maksudnya berkata seperti itu adalah satu perkataan manusia biasa? No. Dia berkata bukan hanya sekedar sebagai Allah yang menjadi manusia, tapi dia berkata sebagai seseorang pemegang konfirmasi. Maka seringkali di saat kita melihat orang Kristen harus memberitakan konfirmasi Allah, seringkali respon orang-orang itu apa? Sombong banget. Kenapa sombong sekali membicarakan tentang sesuatu hal? Kenapa harus dengan begitu keras? Kenapa harus membicarakan sesuatu yang begitu absolut? Kenapa harus akan begitu tegas? Seringkali kita tidak suka menerima sebuah penegasan. Kita seringkali nggak suka untuk menerima sebuah kritik. Kita seringkali nggak suka menerima sebuah hal
hal bagaimana kita menerima sebuah nasihat. Kenapa? Karena kita seringkali menganggap kita good enough, tak perlu konfirmasi Allah. You are totally wrong. Maka saudara, bisa kita melihatnya seperti ini. Yesus identitasnya jelas, yang mengerjakan pelayanan, dia menjalankan sesuai dengan konfirmasi Allah. Maka dia tidak berani hensuipin, dia tidak berani sembarangan di dalam pelayanan. Kedua, di saat Yesus berkata, sebuah Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saya ingin bertanya, kalau memang Tuhan mengasihi Yesus dan sudah memberikan konfirmasi, inilah anakku yang kukasihi, pertanyaannya, kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Saudara, pada saat kita melihat Yesus, ini anakmu, ini Yesus adalah anakmu yang engkau kasihi, yang engkau perkenan. Tapi kenapa justru orang yang kau kasihi, justru orang yang harus mati di atas kayu salib? Kalau saya jadi Allah, lalu Papa dari orang yang saya kasihi, Papa harus saya salibkan di depan sini, dan pada saya harus salibkan di depan. Sudah, apakah itu bukti cinta kasih? Banyak orang mengatakan itu justru yang menyalibkan itu adalah orang yang problem. Memang manusia yang menyalibkan itu problem, tapi Allah yang menyuruh Yesus disalibkan, akhirnya harus rela disalibkan. Apakah Allah adalah Allah yang problem? Banyak orang menuliskan the problem of God, the problem of Father, yaitu apa? Tidak ada ayah yang menyerahkan anaknya untuk mati. Tidak ada seorang ayah yang menyerahkan anaknya, ya sudahlah mati soalnya buat orang lain. Tidak ada. Kalau betul mengasihi anaknya, dia pasti akan mengkeep anaknya dan tidak akan membiarkan anaknya mengalami kesusahan. Kalau perlu, kalau father yang benar, itu apa? Anakku jangan mati, gua saja yang mati. Maka menggantikan posisi anak itu yang benar. Tapi di dalam kitab suci, ini anak mati demi semuanya, bapaknya biarin. Pertanyaannya, etika papa seperti ini, lu mau punya papa seperti ini? Sudah mau punya papa seperti ini? Atau sudah mau jadi papa seperti itu? Sudah, manusia tidak bisa mengerti etika Allah dengan etika manusia, seakan-akan bertentangan dan mengalami satu gap, dan akhirnya kita tidak bisa untuk melihat sebuah hal yang terrealisasi. Tapi justru saudara, coba lihat, di saat kita seringkali mempertentangkan Allah kalau memang mengasihi Yesus, kenapa Yesus harus disalibkan? Seringkali kita hanya berputar-putar hanya dari kenapa ayahnya Bapak harus melakukan itu. Tapi sudah coba perhatikan, di saat Yesus di Taman Getsemani, para sahabat mengatakan, cawan ini harus kau minum. Coba lihat respon dari Yesus apa. Kalau boleh cawan ini lewat daripadaku, tapi satu hal, gitu. But not my will be done, but your will be done. Dia sangat tahu Bapaknya bukan melakukan sebuah hal yang konyol. Dia tahu bahwa Bapaknya akan menyatakan sebuah cinta kasih yang terbesar yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Dan pada saat dia melihat ayahnya yang punya kehendak di dalam cinta kasih, sebagai anak dia justru mengatakan apa? Bahwa dia mau melakukan setiap kehendak Bapaknya. Karena dia sangat tahu cinta kasih Bapaknya kepada manusia. Dia sangat tahu seberapa besar pengorbanan Allah kepada manusia. Maka dia pun merelakan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Hari ini yang saya mau pertanyakan, hari ini saudara sebagai orang Kristen, tahukah engkau bahwa Bapa di surga terlalu mengasihi saudara dan saya? Dan karena terlalu mengasihi saudara dan saya, justru Yesus berkata, not my will be done, but your will be done. Maka menderita, it's okay. Mengalami penderitaan, it's okay. Dan pada saat harus mati pun, it's not a big deal. Saudara, ini adalah satu hal yang harus kita sama-sama terima. Yaitu apa? Menjadi orang Kristen bukan cuma terima enaknya saja, tapi pada saat menjadi orang Kristen, enak tidak enak, saya akan tetap ikut Tuhan. Amin. Ya, segitu iman. Pada saat saudara menikah, suatu saat akan menikah,
Janji nikah terbesar yang pernah menjadi sebuah keputusan manusia itu, Pak. Aku akan mengasihi engkau, baik suka maupun duka, sakit maupun sehat, apapun aku akan mengasihi engkau. Apakah itu betul? Banyak orang bilang bullshit, tai kebo. Perceraian justru banyak terjadi. Kenapa banyak orang-orang justru sudah menikah, justru dengan gampangnya menceraikan? Para saudara di dalam gereja berjanji di hadapan Tuhan, itu orang-orang demikian pelanggar janji. Gereja dijadiin apa? Cuma aksesoris pernikahan. Gila, saudara. Maka saudara coba lihat, kekristenan apakah cuma sebuah aksesorismu? Lupakah suatu kelak kita akan berjanji di hadapan Tuhan? Saya mengasihi istriku, saya mengasihi bakal anakku nanti, dan aku mengasihi mereka baik suka maupun duka, kaya atau miskin, maupun sehat maupun sakit. Di saat kita berjanji seperti itu, saudara, manusia paling gampang melanggar berjanji-janji itu. Tapi Tuhanmu bukan Tuhan yang asal berjanji. Pasal Dia mengasihi engkau, Dia memberikan Yesus Kristus, dan Yesus Kristus pun rela memberikan dirinya. Supaya apa? Supaya kehendak Allah jadi, yaitu manusia punya dosa ditebus di dalam Tuhan sendiri, sehingga manusia bisa melaksanakan firman dengan berani, melakukan firman Tuhan dengan jujur, dan melaksanakan firman Tuhan tanpa takut di dalam pelayanan. Saya kadang-kadang gemetar, saudara, di saat manusia sudah terlalu gampang untuk takut, tiba-tiba ada seseorang yang berkata, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Saya gemetar, saudara. Kenapa? Karena jarang orang berteriak, jarang orang awam berani berkata seperti itu. Yang kita tahu biasanya pendeta yang berkata seperti itu. Tapi pernahkah sudah mendengar orang awam mengatakan mati adalah keuntungan? Maka saudara, di dalam pemerintahan DKI Jakarta kita tahu wakil gubernur Basuki Cahayapurnama, dan pada saat dia mengatakan mati demi warga Jakarta adalah keuntungan buat saya nggak ngerti, saudara. Gila, orang-orang Jakarta itu banyak yang maki kamu loh. Banyak orang Jakarta yang melawan kamu loh. Banyak orang yang nggak suka dengan caramu loh. Tapi kenapa kau mengatakan mati demi warga Jakarta? Itu adalah keuntungan. Kenapa? Karena saya menjalankan konstitusi, dan saya menjalankan semuanya itu bukan dipandang oleh manusia, tapi saya menjalankan semua itu dipandang oleh Tuhan. Itu contoh orang Kristen. Saya ingin tanya, berapa banyak model seperti ini? Baru satu. Di mana yang lain? Tidak ada firman Tuhan yang dikatakan di dalam dunia publik hari ini. Saya ingin bersama-sama mengajak saudara untuk melihat, saudara, bagaimana kita menyadari konfirmasi Allah, dan bagaimana konfirmasi itu harus kita tahu betul konteksnya. Kenapa Dia memberikan konfirmasi di bawah inilah anakku yang kukasihi. Dan kita sebagai orang yang mengikuti Kristus, kita juga menerima cinta kasih yang sama. Tetapi apakah saudara sudah tahu bahwa di dalam melakukan semuanya itu ada yang harus dibayar, yaitu apa? Saudara harus rela menanggung setiap apa yang dilakukan. Sudah hari ini kita banyak sekali sibuk cuma like dislike di dalam gereja. Gua nggak suka cara orang ini melayani, saya nggak suka cara orang ini berpikir, saya nggak suka cara orang ini berbicara, saya nggak suka cara orang ini untuk menaati segala sesuatunya. Banyak orang dengan seleranya sendiri menjadikan basis di dalam pelayanan. Saya ingin tanya, apakah semuanya itu sesuai dengan konfirmasi Allah? Seringkali kita hanya sibuk hal-hal yang tidak sesuai dengan konfirmasi Allah. Maka saya mengajak saudara sekalian sebagai pelayan-pelayan Tuhan dari berbagai macam gereja, untuk apa? Jangan sibuk terhadap hal-hal yang relatif. Mari kita sibuk melayani untuk hal-hal yang absolut. Itu apa? Cinta kasih Tuhan, konfirmasi Allah, itu harus diperdengarkan ke seluruh tempat di mana kita bisa melayani. Maka saudara, jangan saudara stop
di dalam pelayanan saudara, hati yang mau memperjuangkan Injil Tuhan. Saya rindu tiap kota punya satu semangat yang berkobar-kobar. Untuk apa? Saya mau memberitakan Injil dengan berbagai macam cara. Saya mau memberitakan Injil, mau lewat WeChat kayak, saya mau dengan lewat Line kayak, atau dengan Facebook atau sebagainya. Gunakan kalau kamu cuma bisa melayani dengan cara itu. Kenapa? Karena dengan engkau mengajar semuanya itu, engkau sedang melayani sesuai dengan konfirmasi Allah. Tapi saudara punya akan 1 talenta, ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta, maka make it double. Di saat saudara punya 5 talenta, dobelkan 5 itu menjadi 10. Di saat saudara menerima 2 talenta, saudara harus mendobelkan menjadi 4. Dan saudara punya 1 talenta pun, make it double menjadi 2. Tidak usah bilang mengapa dia 5 aku 2. Itu sesuatu yang relatif. Tetapi pada saat kita melihat saya punya 2 dan saya memaksimalkan 2 ini untuk beranak menjadi 4. Dan itu Tuhan yang inginkan setiap kita memperjuangkan itu. Pada saat perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, problem terbesar yaitu satu yang menerima 1 talenta ini menganggap Tuhan jahat, kasih saya cuma 1 talenta. Tuhan jahat karena Tuhan memberikan tidak adil. 1 diberi 5, saya dikasih 2, saya cuma dikasih 1. Maka bagaimana? Kalau cuma dikasih 1, ya sudah, saya pendam aja di dalam tanah. Tidak perlu lagi saya perjuangkan lagi. Toh Tuhan jahat kok, cuma kasih 1 talenta. Nah, Tuhan harus berkata apa? Engkau yang sudah menerima talenta, tapi engkau menguburkannya. Malas! Kamu adalah pemalas. Dan engkau seorang yang memalas, maka di situ kamu tidak mungkin dapat menikmati pelayanan di dalam hidup kamu. Semakin kita menerima talenta, mari saudara, talenta yang sudah terima, bersyukur karena ini adalah sebuah konfirmasi Allah bahwa saudara dipercayakan 5 talenta. Saudara harus bersyukur menerima Tuhan mengasihi saya sehingga saya diberikan 5 talenta. Dan meskipun 5 talenta ini terlalu besar, tapi Tuhan di saat engkau memberikan konfirmasi itu, make it possible untuk menjadi double. Saudara, saya sangat gentar di saat seorang yang melayani Tuhan, di saat dipanggil untuk make it double. Saudara, Tuhan berikan kekuatan bagi tiap orang seperti itu. Di saat kita melihat seperti ini, 1 talenta pun diberi bagi engkau. Mari saudara, 1 talenta ini make it double di dalam diri kita masing-masing. Rela untuk menjadi 2, dan untuk menjadi 2 kamu harus rela untuk menahan semuanya itu. Di saat seorang suami istri punya anak, orang pikir aku ingin punya anak, tapi pernah nggak memikirkan penderitaan yang menjaga anak? Pada saat anak lahir, saya belum pernah punya pengalaman, tapi pada saat melihat pun menderita sekali ya. Malam-malam jam 12, waktunya bayi melek. Kita mau tidur, dia melek. Lalu kita sudah merem 2 jam lagi, bangun lagi. Lalu kita merem lagi 2 jam lagi, beol, boker di tempat. Akhirnya kita harus ganti popoknya. Tidur lagi, minta susu. Wah, akhirnya kita ngasih susu. 2 jam lagi kita tidur, akhirnya wah, teler tadi. Akhirnya apa? Sudahlah, babysitter aja. Panggil babysitter, beresin, kita tidur enak. Seringkali kita melihat, itulah, mau punya anak, you mesti rela susah. You mau melayani Tuhan, you juga harus rela susah. Kenapa? You dipersiapkan, kita dipersiapkan untuk melayani, untuk beranak, sudah. Untuk beranak, maka beranak bukan cuma urusan wanita, beranak juga urusan pria, termasuk dalam pelayanan. Maka saudara, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Saya akan menutup hari ini dengan satu hal. Konfirmasi Allah sudah jelas. Orang-orang yang dipanggil Tuhan dapat menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, identitasnya sudah dimeteraikan di dalam Tuhan. Maka saudara belajar untuk menjalani, meskipun harus saudara berhadapan dengan kesulitan, tetapi biarlah saudara tetap apa? Tetap melihat segala sesuatu, make it double di dalam semangatmu.
make it double di dalam pelayanan, make it double di dalam setiap apa yang kita bicara. Saya sampai hari ini, kalau saya di Beijing, saya sharing sama anak-anak di Beijing, kita harus cepat-cepat mengambil keputusan lebih lelah lagi melayani. Sekarang kita sedang berdoa untuk satu kota, yaitu Shijiazhuang di Hebei, untuk bagaimana kita, jika memang Tuhan pimpin, kita bisa siarkan khotbah kita di situ. Dan kita juga masih berdoa untuk Suzhou. Kita juga berdoa, jika memang Tuhan berkenan, biarlah Tuhan juga pakai teman-teman kita yang ada di Suzhou melayani Tuhan. Sudah, tapi sebelum melayani, saudara harus sadar, the confirmation of your ministry is not from us. It's not from GREE. The confirmation to serve the Lord back to the God Himself. Tuhan yang mempercayakan pelayanan, kita bertanggung jawab di depan Dia. Hati kita bukan terpaut kepada GREE, hati kita terpaut kepada Tuhan yang bertahta di atas gereja Tuhan. Amin. Maka saudara, saya mengajak saudara untuk mari kita serius. Jangan anggap kekristenanmu sesuatu yang simple. Kekristenanmu adalah sesuatu yang sakral, yang harus saudara bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terakhir saudara, saya tutup dengan satu statement. Statement ini muncul dari seorang hamba Tuhan perempuan yang melayani di China. Dan dia mengatakan satu hal. Saya pada saat dalam pelayanan saya hadapi banyak kesulitan. Seperti bagaikan saya ada di daratan ini, dan saya melihat di sana ada sebuah daratan, dan saya dipercayakan akan satu kapal dengan beberapa orang di dalamnya, dan saya harus pergi ke sana. Dan pada saat saya mau pergi ke sana, hujan begitu deras, ombak begitu tinggi. Maka di saat saya menerima sebuah order, you must go to the another island. Dan dia berkata, saya secara manusia, saya tidak bisa, saya nggak berani. Tetapi pada saat saya melihat order yang diberikan, saya menganggap ini bisa adalah order bunuh diri. Tapi dia mengatakan, saya akan tetap jalani bersama dengan orang-orang dalam kapal itu, dan saya akan lawan ombak itu. Saya akan terobos kesulitan itu sampai kepada the another island, di mana saya akan tiba. Akhirnya dia paksa itu kereta, kapal itu. Dia paksa untuk membawa beberapa orang untuk pergi sampai ke another island. Dan pas dia sampai di another island, dengan susah payahnya dia sampai di situ. Dan akhirnya dia sampai, dia mengatakan, life is not an easy. Tetapi di dalam hidup yang tidak mudah itu, jika engkau berpegang di dalam Tuhan, maka engkau akan tiba di tempat yang Tuhan tunjukkan kemana kamu seperti. Don't be afraid. Pada saat dengar cerita itu, saya pertama yes. Tapi pada saat saya melihat pergumulan hidup dia mengalami penderitaan. Dia dicambuk oleh tentara merah. Dan pas dicambuk tubuhnya merah semuanya, koleksi pecutan dari satu senjata. Lalu akhirnya pada saat tubuhnya penuh dengan pecutan, lalu dengan satu hal, dia hampir diperkosa. Dia diraba-raba tubuhnya, akan dipermainkan oleh cowok-cowok. Tapi pada saat dia mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Dan sampai pada saat dia bercerita seperti itu, dia mengatakan, saya orang yang tidak layak. Saya malu di depan saudara, karena saya di dalam tubuh saya tidak semulus tubuhmu. Tubuhku dengan luka, tubuhmu penuh dengan bedak. Tubuhku penuh dengan darah yang menjadi borok. Kamu, tubuhmu penuh dengan wangi-wangian. Saya malu di hadapan saudara. Tetapi dia berkata, hal yang saya tidak malu di hadapan saudaranya, aku hamba Tuhan, dan saya tidak malu karena saya hamba Tuhan, dan saya percaya pada Tuhan. Saya percaya
Setiap penderitaan yang saya alami ini, tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apa tubuh ini penuh dengan borok. Tidak apa-apa tubuh ini penuh dengan bekas-bekas pukulan. Tapi saya tahu itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah saya dikonfirmasi Allah menjadi seorang hamba. Bagaimana saudara hari ini? Saya harap saudara kita di hadapan Tuhan berdoa. Tuhan, saya belum menderita seperti itu. Tapi jangan sampai saya tunggu penderitaan itu. Baru saya mau bertobat, melayani dengan rajin, melayani dengan tekun, melayani dengan berani, melayani dengan fighting spirit, mengerjakan segala tujuan Tuhan. Dan biarlah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saya minta untuk satu rekan kita berdoa. Saya minta untuk saudara Philip berdoa. Dengan suara keras berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur kami boleh datang lagi kembali mendengarkan firman Bapa, di mana kami boleh ditegurkan kembali untuk kami boleh ditanya dan kami tentang identitas kami sebagai orang Kristen. Apakah kami adalah orang-orang yang benar-benar Kristen atau kami cuma orang-orang yang berpura-pura menjadi orang Kristen? Ya Tuhan, pimpinlah kami karena kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Pimpinlah kami untuk menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu. Pimpinlah kami untuk menjadi orang-orang yang melayani-Mu lebih lagi ya Bapa. Berikanlah kami api Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk boleh kembali mengabarkan Injil-Mu dimanapun kami berada. Dan biarlah firman Tuhan boleh terus dinyatakan dan kuasa-Mu boleh terus nyata dalam kehidupan kami semua manusia ya Bapa. Pimpinlah kami dalam sisi-sisi kami berikutnya. Dan kami juga mohon kiranya Tuhan terus memimpin hamba Tuhan Evangelis Daryl Santoso dalam setiap sesi yang akan dibawakannya. Dan biarlah kuasa Tuhan melalui firman-Mu boleh melawat kami semua dan memimpin kami semua menjadi pemuda-pemuda yang mempunyai semangat untuk memberitakan firman-Mu, untuk melayani-Mu, dan untuk rela membawa kemuliaan-Mu di dunia ini. Hanya dalam nama Kristus kami sudah bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk sekalian. Saudara